Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Cahaya Bumi Rezeki Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu CABEL, bergerak dalam jasa penunjangan pertanian lainnya. Nah, artinya dia ini bergerak dalam penunjangan pertaniannya, teman-teman. Itu dia. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan adalah suatu perusahaan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Terbatas PT Cahaya Bumi Rezeki nomor 158 tanggal 19 September tahun 2016. Dibuat di hadapan Peli Sanjaya SH, notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi. Maksud dan tujuan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan lahan. Yang kedua, jasa penunjangan petani lainnya. Lalu yang ketiga, aktivitas perusahaan holding. Yang keempat, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Yang kelima, investasi. Yang keenam, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi mesin pertanian dan peralatan. Yang ketujuh, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi mesin dan barang berwujud. Lalu lainnya yang tidak dapat diklarifikasi di tempat lainnya, YTDL. Itu dia. Untuk alamat emiten ini yaitu Sentra Industri Terpadu Blok E2 nomor 18 Jalan Pantai Indah Selatan Jakarta Indonesia 14470. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.cahayabumirezeki.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu nama tuh contohnya teman-teman, pertanyaannya itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 300 juta lembar saham dari total saham dicatatkan yaitu 23,8%. Harga penawaran dari 95 sampai 100. Dana diperoleh sekitar 28 miliar sampai 30 miliar. Untuk pendanaan awal yaitu di tanggal 19 Maret sampai 21 Maret tahun 2024. Untuk pendanaan umum di tanggal 2 April sampai 4 April tahun 2024. Untuk pencatatan saham itu di tanggal 4 April tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 16 April tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu AHA, Sinan Sekuritas Indonesia, masuk ke papan akresasi itu. Nah, kalau kita lihat sih memang masuk ke papan akresasi karena dana diperoleh saja sekitar 28 miliar sampai 30 miliar. Harganya saja 95 sampai 100 itu dia. Dan juga masuk asetnya kecil ini teman-teman. Nanti kita lihat ya untuk nama tuh 8 keuangannya itu. Oke, kita lanjut rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 65,3% akan digunakan untuk belanja modal perusahaan berupa pembelian alat berat dengan pihak ketiga yang kredibel dan berpengalaman dalam menyediakan alat-alat berat dengan rincingan sebagai berikut. Ekskavator 20 ton 6 unit, ekskavator 5 ton 2 unit, dump truck 1 unit, bulldozer 2 unit. Periode pelaksanaan penggunaan dana tersebut direncanakan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun setelah menerima dana hasil pendanaan umum IPO, dan saat ini perusahaan belum ada perjanjian dengan pihak dealer atau vendor manapun. Yang kedua, sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran terkait bahan bakar dan pemeliharaan seluruh alat berat. Itu dia. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya 10 per lembar saham. Itu dia. Nah, kalau kita lihat sih ada PT Cahaya Inti Surindo, ada Delson, ada Gopri, ada Indako, lalu masyarakat saham baru. Lalu modal ditetapkan dan disetorkan penuh ada jumlahnya sekitar 1,3 miliar. Ini akan disetorkan ke Bursa Efek Indonesia nanti teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut ke pihak yang dilarang untuk mengalihkan kepemilikan atas saham perusahaan. Nah, kita langsung saja ya teman-temannya. Sehubungan dengan ketentuan di atas, PT Cahaya Inti Solindo selaku pemilik dari 400 juta lembar saham. Lalu yang kedua Delson Tengdayantono selaku pemilik dari 300 juta lembar saham. Yang ketiga Indako Chandra selaku pemilik dari 150 juta lembar saham. Dan yang keempat Gopri Setia selaku pemilik dari 150 juta lembar saham.
yang memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 28 Maret tahun 2023 dengan harga nominal 10 tidak akan mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas perusahaan tersebut baik sebagai maupun seluruhnya sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Itu dia. Dalam surat pernyataan tanggal 22 Desember tahun 2023, Deson Tengdayantono selaku pengendali perusahaan menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas perusahaan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, jadi kalau kita lihat mereka ini nggak boleh mengalihkan sahamnya, teman-teman. Itu dia. Sesuai dengan prospestusnya, teman-temannya, pihak yang dilarang untuk mengalihkan kepemilikan atas saham perusahaan tersebut. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan perusahaan dengan pemegang saham. Nah, ini ada Isabe Kumoyo, Denny, Luciana, ada Josio. Nah, ini masuk sini dia, teman-teman. Itu. Lalu ada Deson, ada Goplia, ada Indako. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya untuk susunan untuk kepemilikan saham untuk nama tuh PT Cahaya Bumi Rezeki atau Sabel ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan keuangannya teman-teman. Ini dalam bentuk rupiah. Kita lihat untuk jumlah aset lancarnya. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, lalu di tahun 2023 meningkat lagi. Untuk aset tidak lancar, kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan juga. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk jumlah asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kalau kita lihat sih dia sudah memenuhi untuk saat masuk ke papan pengembangan, tapi dia dicantumkan hanya 2 tahun ya teman-temannya. Itu harusnya sih kalau ada di tahun 2020 maka dia masuk ke papan pengembangan, tapi dia cantumkan 2 tahun jadinya dia masuk ke papan akasasi. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat nama tuh jumlah likuiditas jangka pendeknya. Untuk utang jangka pendeknya kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk jangka panjangnya juga sama, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi untuk jumlah utangnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Itu dia. Untuk jumlah ekuitasnya kalau kita lihat sih sama ya, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga untuk ekuitasnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba ruginya. Nah, kita lihat untuk pendapatan bersihnya dalam rupiah ya. Di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Lalu kita lihat di tahun 2022 dan di tahun 2023 sampai bulan September. Kalau kita lihat sih di tahun 2023 nyata meningkat sangat drastis dibandingkan di tahun 2022 untuk pendapatan bersihnya itu. Oke, kita langsung saja kita lihat untuk jumlah laba kompresif tahun berjalannya. Jadi kalau kita lihat sih di tahun 2021 ke tahun 2022 meningkatnya sangat drastis. Tapi di tahun 2022 untuk di bulan September ya teman-temannya, kalau kita lihat di tahun 2022 dan di tahun 2023 sampai bulan September nyata di tahun 2023 meningkatnya juga sangat drastis teman-teman. Itu dia. Nah, jadi untuk laba bersihnya ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke polisi cabel ini di tahun 2022. Untuk harga di 95 sampai 100. Untuk PBP-nya di 95 itu 9,09 kali, untuk di 100 9,57 kali. Untuk PER-nya di 95 itu 16,47 kali. Untuk di 100 itu 17,33 kali. Untuk BP sama 10,45. Untuk DOL-nya juga sama 307,07%. Untuk lain juga sama di 5,20%. Untuk EPS 5,77. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah sekitar 1,3 miliar. Untuk ekuitas yaitu 13,5 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 itu 7,5 miliar. Untuk total hutangnya 41,7 miliar. Untuk market cap di 95 itu 123 miliar. Untuk market cap di 100 itu 130 miliar. Nah, jadi kita lihat teman-temannya untuk policy ini agak mahal ya teman-temannya untuk policy cabel di tahun 2022 ini. Coba kita lihat di tahun 2023. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2023 ini agak lumayan ya dibandingkan di tahun 2022. Oke, coba kita lihat ya. Untuk harganya sama ya teman-temannya. PWP untuk di 95 itu 6,75 kali, untuk di 100 yaitu 7,10 kali. Untuk PER-nya di 95 itu 19,64 kali, untuk di 100 itu 20,67 kali. Untuk BP sama 14,08,
Untuk dollarnya sama 239,40%, untuk AED juga sama 34,36%, untuk EPS 4,84%, untuk jumlah saham di stok penuh adalah 1,3 miliar, untuk ekuitasnya 18,3 miliar, untuk laba bersih 6,2 miliar, untuk total hutangnya 43,8 miliar, untuk market cap di 95 itu 123 miliar, untuk market cap di 100 yaitu 130 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2023 ini agak mendingan dibandingkan di tahun 2022. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah utangnya teman-teman. Utangnya ternyata masih besar di tahun 2023 ini teman-teman. Itu dia. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham cabang dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan dari segi pendapatannya. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja. Yang ketiga, untuk underweighted dari IPO saham cabang adalah AHA. Secara histori, sahamnya dikawal AHA kurang menarik di papan akasasi. Oke, coba kita lihat teman-temannya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat sih, yang terakhir di papan akasasi, AGS ya, minus dia teman-teman, 5%. Lalu kalau kita lihat sih, NMAX ternyata 1 kali A dia teman-teman. Oke, untuk Sol 4 kali ALB. Nah, jadi kalau kita simpulkan, kalau di papan akasasi rata-rata untuk IPO dan underweighted apapun pastinya jelek ya teman-temannya, itu dia. Apalagi untuk cabang ini nggak ada wallnya teman-teman, itu dia. Jadi high risk juga teman-teman, itu. Ini aja ada wallnya aja masih minus dia teman-teman, masih nggak ketutup juga sih menurut saya itu. Dan kalau kita lihat sih, kalau untuk papan akasasi LMAX dia bisa 1 kali A dia teman-teman, itu. Mungkin ini agak berbeda ya teman-temannya pergerakannya itu. Nah, nanti kita lihat untuk pergerakannya teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat, kemungkinan IPO saham cabang akan barengan listing sama IPO saham ATA. Nah, kalau kita lihat untuk jadwalnya sama ya teman-temannya, kemungkinan akan barengan ya teman-teman, itu dia. Yang kelima, kemungkinan saya skip saja untuk papan akasasi, kurang menarik dan juga barengan sama IPO saham lainnya teman-teman. Yang menarik kalau naik bukan rezeki saya ini teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih untuk cabang dan ATA nih kemungkinan besar sih barengan ya teman-teman untuk jadwalnya itu. Ya, meskipun misalkan cabang sendirian saja, kemungkinan besar saya tidak akan ikut teman-teman, karena high risk juga teman-teman, itu dia. Apalagi kalau kita tadi ya teman-temannya, untuk dana diperoleh, untuk dana dihimpun sekitar 28 miliar sampai 30 miliar teman-teman. Artinya barang itu kelita semua teman-teman, sekitar 66%. Karena kalau di polling kalau kita sih 20 miliar teman-teman, artinya sisa itu ya kebanyakan kelita teman-teman, jadinya kurang menarik teman-teman, itu dia. Ya, kalau barang kelita semua ya pastinya kita sudah tahu untuk pergerakannya, itu dia. Dan juga kalau kita lihat untuk IPO saham papan akasasi terakhir kemarin adalah Mang, itu aja sepi banget teman-teman, apalagi saat ini teman-teman, cabang ini ya kemungkinan kalau misalkan masih sepi, kemungkinan bisa saja nanti jatuhnya lebih besar teman-teman, itu dia. Karena papan akasasi itu banyak sekali kurang diminatin, itu dia. Karena high risk juga teman-teman, apalagi ini nggak ada awalnya teman-teman, itu dia. Karena ALA dan ALB nya 10% itu. Ya, misalkan dia naik 5% ya susah juga kita bang langsung kalau ALB, lumayan juga kalau budget jilid, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham IPO saham cabang ini. Ya, menurut saya sih kurang menarik karena di papan akasasi teman-teman, itu dia. Coba kalau buka papan akasasi dan juga nggak barengan mungkin akan menarik ini teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.